Anet, halo, Halo Kak, halo. hai. Ini suara aku masuk dengan aman apa gimana nih? Aman, 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 aman. Aku aman Kamu nggak? mau atur posisi? Aman juga kok. Ini kamu mau atur posisi dulu apa gimana nih? Iya, iya, iya. Ini lagi ngatur posisi ini, lagi ngatur. Oke, Oke. Sudah siap. ready? Sudah oke? Hai, salam kenal Kakak. Aku Halo Anet. Anet, salam kenal juga. Aku Sania yang bakal ngobrol-ngobrol sama kamu 1 jam ke depan nanti. Aku manggilnya Anet aja atau siapa nih? Anet aja, Anet aja. Anet aja ya. Anet gimana kabarnya hari ini? Cantik sekali. Oh, thank you. Aku baik. Kakak gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik hari ini. Oke, Anet, boleh dong ceritain nih aktivitas kamu sehari-hari ngapain sih sebelum aku nanya-nanya lebih jauh lagi? Aktivitas sehari-hari ini ya paling karena eh, apa namanya akhir-akhir ini aku juga baru keluarin single, rilis single yang takkan berarti Hmm. mencintaimu. Paling aku live kayak visit-visit radio gitu atau kayak promo gitu sih, semacam kayak gitu. Terus paling juga karena lagi Oke. libur sekolah kan, jadi di rumah ya paling main musik, buat lagu gitu sih kak paling. Oke, oh kamu lagi libur ya sekolahnya? Udah kelas berapa sih sekarang nih? Aku 2 SMA. Oh, 2 SMA. Iya. Wah, berarti masih muda ya? Oke, Anet, kalau misalnya untuk libur sekolah nih, berarti sampai kapan? Libur sekolah sampai tanggal aku belum dikasih info Belum buat lihat libur. juga ya? Iya, aku juga belum lihat info masuknya kapan. Yang penting yang pasti sekarang lagi libur gitu sekolah. Oke. Selama libur ini kamu udah ada rencana mau jalan-jalan kemana gitu nggak sih? Atau emang stay di rumah aja? Dan sibuk promoin lagu? Paling sih ya promoin lagu, tapi kalau rencana kayak libur mau kemana gitu belum kepikiran sih kak, belum kayak kepikiran mau mau liburan ke kota mana atau pulang kampung atau semacamnya, belum kepikiran sih, paling di rumah aja gitu. Di rumah aja dan sibuk sama promo lagu ya berarti? Hmm, Nah, Anet, mungkin kamu boleh dong nih sebagai permulaan ini sapa dulu. Aku dari tadi tuh takut salah ngomong Aneters. Gimana sih ngomongnya? Aku oh dari tadi tuh mau Aneters, ngucapin Aneters, Aneters. Aneters, bener nggak? yes, Aneters itu fans Oke. fans aku, itu fans aku, nama fans aku Aneters Dari tadi tuh udah gitu. banyak banget Aneters yang bergabung. Udah dari ada Oh, yang hai di Kalimantan Aneta. Barat, Hai semuanya, Kalimantan Selatan. hai. Dan sekarang malah bertambah lagi nih udah ada 1460 yang nonton dari Aneters. Wow, hai Aneta. Nih pasti pada dari mana-mana. Bahkan tadi ada yang dari Malaysia juga yang udah nonton sebelum kamu join tuh. Nah, buat Wah, Aneters mungkin yang lagi pada nonton, boleh tulis kolom apa pertanyaan kalian di di kolom pertanyaan ataupun kolom komentar. Nanti akan aku bacain ke kamu juga ya. Beberapa pertanyaannya. oke, Oh. siap. Nah, Anet, mungkin boleh dong kamu cerita ini awal mula kamu akhirnya memilih untuk terjun ke industri tarik suara tuh awalnya gimana sih? Awalnya sebenarnya dari kecil aku emang pengen kak, aku emang punya cita-cita, pengen jadi penyanyi, pengen punya karya yang bisa didengar sama banyak masyarakat gitu kan. Dan ya dari situ, dari kecil itu akhirnya aku suka ikut lomba-lomba nyanyi gitu kan. Suka lomba nyanyi di sekolah atau di mall semacamnya. Dan akhirnya aku waktu itu ikut, aku beraniin diri untuk ikut ajang pencarian bakat di tarik suara ya, itu di TV-TV gitu. Udah beberapa kali gagal dan akhirnya yang terakhir banget itu 2018, akhirnya bersyukur banget, perjuangan aku ya gagal terus, akhirnya bisa uh, memenangkan jadi juara satu di 2018. Nah dari situ sebenarnya kan aku dari Manado, aku
awalnya tinggal di Manado. Dulu aku di Balikpapan, terus waktu Mm. aku ikut ajang pencarian bakat itu, yang terakhir itu aku masih tinggal di Manado. Akhirnya selesai itu aku langsung pindah ke Jakarta. Mm. Awalnya aku merantau dulu bareng mami berdua, dan puji Tuhan alhamdulillah aku bisa bawa keluarga aku ke sini gitu sekarang. Oke, berarti sekarang kamu dan satu keluarga kamu udah tinggal di Jakarta semua ya? Iya. Wah, nah Anet, kamu kan berarti udah nyobain beberapa ajang pencarian bakat, bahkan dari kamu kecil aja udah ikutan lomba-lomba nyanyi ya? Itu Mm-mm. ketika kamu nyanyi di atas panggung masih suka ngerasa deg-degan gak sih? Ngerasa deg-degan yang pasti iya banget sih Kak, banget gitu. Maksudnya eh mau off air atau on air itu benar-benar rasanya kayak aduh gimana ya kalau salah, atau aduh gimana ya kalau gini 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 nggak Hmm. sesuai ekspektasi aku gitu kan. Tapi ya udah deh dijalanin aja. Sebelum manggung pastinya aku punya perasaan deg-degan, tapi mungkin kalau udah uh, ngejalaninnya pas nyanyinya di panggungnya itu mungkin udah lebih apa ya, lebih tenang Oke. lah gitu. Bener-bener. Oke. Nah, dari banyaknya ajang pencarian bakat, terus manggung-manggung kamu, apa aja sih yang bisa kamu dapetin deh, untuk karir kamu ke depannya gitu? Gimana gimana Kak? Sorry sorry. Dari mungkin pengalaman-pengalaman kamu ikutan ajang pencarian bakat ataupun ajang nyanyi lainnya, itu apa yang paling berharga yang akhirnya ketika kamu sekarang udah punya karir di industri ini, itu bisa kamu dapetin gitu? Yang aku dapetin sebenarnya banyak banget Kak. Karena kan pengalaman dari misalnya dari ajang pencarian bakat yang ini sama yang ini sama yang ini gitu kan, itu bener-bener banyak banget pengalaman yang aku dapat, banyak banget ilmu yang sebenarnya aku belum Hmm. belum punya ilmu itu, tapi aku dapetin dari ajang pencarian bakat itu. Dan uh, setiap setiap syuting dimanapun itu aku juga pasti dapat pengalaman, dapat ilmu baru lagi. Itu yang apa ya, banyak banget sih Kak, sebenarnya banyak banget. Aku nggak bisa mention satu-satu, tapi yang pasti apa ya, karena kan kita berkembang pasti dari pengalaman juga kan gitu, dari jam terbang juga gitu. Jadi ya aku masih belajar sih sampai sekarang, masih butuh banyak pengalaman lagi gitu. Hmm. Kedepannya bakal gimana gitu. Oke, dan apapun yang udah kamu lewatin, pengalaman-pengalaman kamu itu jadi ilmu kamu untuk bekal kamu ke depannya nanti ya berarti. Iya, benar banget. Oke, ini banyak yang nanya, Ane tuh lagi pilek apa lagi kenapa sih? Soalnya katanya Ah, bindeng. iya, lagi nggak enak badan aja. GWS Anet, jangan nih capean. Tapi aku udah swab aman. Aku Heeh. beberapa hari ini, akhir-akhir ini aku swab terus sendiri, tapi aman gitu. Tenang guys semuanya. Harus banyak-banyak istirahat kayaknya kamu ya. Iya. Lagi padat kan Oke. soalnya akhir-akhir ini kemarin gitu. Makanya Hmm. aku eh, untuk sekarang aku minta libur dulu. Maksudnya biar nggak terlalu Heeh. hektik gitu. Karena Bener-bener. kemarin sempat demam, terus radang, batuk pilek kan. Tapi ya harus harus berusaha untuk sembuh lah, pasti semangat semuanya. Semangat buat Anet dan juga mungkin teman-teman di luar sana yang lagi kecapean dan juga lagi ngerasa Iya, kurang enak mungkin badan karena kayak cuaca Anet. juga, teman-teman di luar sana Iya, mungkin yang lagi bener-bener. sakit, Cuacanya lagi labil sembuh banget. semua. Dari tadi aku jalan lagi panas, tiba-tiba hujan besar. Iya, hujan kan, makanya akhir-akhir ini Heeh. hujan panas gitu-gitu mulu. Ya, itu yang bikin sakit kalau kata mama aku. Oke. Iya, iya. Nah, Anet, kamu tuh berarti mulai nyanyi dulu pas kecil itu pakai les-les dulu gitu, les vokal atau dari awal autodidak aja sih? Sebenarnya dulu emang suka nyanyi karena mama papa juga suka suka musik, suka nyanyi. Jadi mereka awalnya ngajarin gitu kan, ngasih-ngasih lagu gitu.
Terus akhirnya ya udah aku diajarin sama mami nyanyi yang baik gimana. Akhirnya kalau misalnya aku ada lomba kayak lomba antar sekolah, ada gurunya gitu, ada coachnya yang ngajarin aku. Tapi overall kebanyakan aku biasanya otodidak sih. Otodidak ya. Oke. Nah, Mm-mm. dari pengalaman kamu itu, kamu kan dari tadi aku nanyanya cuma vokal-vokal doang nih. Kalau untuk alat musik kamu bisa main apa aja sih sekarang? Alat musik, aku lagi belajar piano sih, lagi belajar piano, gitar, suka, terus drum juga sempet, tapi aku nggak terusin. Tapi akhir-akhir ini mungkin aku lebih ke piano sama gitar gitu. Piano sama gitar ya. Dan itu otodidak juga berarti. Kenapa kak? Autodidak juga. Itu otodidak juga. Iya. Tapi kemarin sempet sih, Wah, keren kemarin sempet banget. ada gurunya, tapi kayak cuma bentar doang. Hmm. Eh Hmm. Setelah itu ya aku belajar sendiri. Wow, keren banget. Nah, Anet, aku mau nanya deh, kan kamu baru 16 tahun, bener nggak? Iya, aku 16. 16 tahun, terus kamu tuh mulai karir kamu di 3 tahun yang lalu, berarti dari kamu masih umur 13 tahun. Yes, Kamu iya. sempet ini nggak sih, kesulitan untuk bukan menikmati ya, lebih ke ngebagi waktu di saat kamu pengen nikmatin masa-masa remaja kamu, tapi kamu juga harus pusing sama kegiatan kamu yang lagi menentukan karir kamu gitu. Sebenarnya sih kalau untuk jadwal atau bagi waktu itu aku udah pasang sih jadwalnya. Jadi mungkin pagi kadang buat tugas gitu kan. Jujur sebenarnya aku nggak kayak bener-bener kayak tiap hari masuk masuk sekolah segala macam gitu kan. Hmm. Tapi yang pasti buat tugas terus eh, teman-teman aku juga pada ngebantuin gitu, mereka baik-baik kok. Terus setelah itu ya baru deh aku syuting gitu di luar jam sekolah, di luar pagi. Oke, jadi emang kamu walaupun masih muda, tapi udah bisa ngebagi waktu dengan dengan pas gitu ya. Time manajemennya udah bagus banget ya, Anet, kayaknya ya. Tapi ya waktu mainnya jarang gitu, maksudnya waktu main biasa kan Hmm. anak-anak anak remaja kan biasanya ya Ya. misalnya ngumpul sama teman-teman nongkrong atau semacamnya. Tapi ya susah kak untuk dapetin waktu kayak gitu, jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa, karena kan ini juga emang dunianya emang aku pengen banget dari dulu gitu kan, jadi aku Ya, harus ya. menghargai juga, aku harus tahu resikonya apa gitu, jadi kita jalanin aja asalkan Benar. ya aku happy kok, aku enjoy sama apa yang aku jalanin Iya, iya. sekarang. Dan mungkin yang kamu lagi lakuin sekarang juga kan bisa jangka panjang sampai nanti kamu ketika udah dewasa kan. Iya Untuk karir bener. kamu nanti ke depannya. Yes. Benar, benar, benar. Oke, Anet, selamat nih untuk lagu single terbarunya ya. Judulnya Takkan Berhenti Mencintaimu. Dari Iya. tadi udah banyak juga yang nanyain. Disuruh ceritain tentang Takkan Berhenti Mencintaimu. Boleh dong nih, Net, ceritain. Eh, jadi lagu ini menceritakan tentang eh, ada orang, enggak sih, bukan ada orang ya, jadi kayak menceritakan tentang seseorang yang menyayangi orang yang dia sayang secara tulus, secara ikhlas, tanpa memandang apapun dari orang itu, dari orang yang dia sayang gitu kan. Jadi kayak it's about cinta tanpa syarat gitu, unconditional love menurut aku gitu. Jadi aku buat lagu ini juga terinspirasi sama diri aku sendiri, dari orang-orang di sekitar aku, dan aku juga tahu pasti banget orang, setiap manusia, setiap orang pasti mereka punya orang yang mereka sayang. Kakak pasti punya orang yang kakak sayang dong, ya kan? Iya. Yang bener-bener kayak ya udah kakak sayang aja, kakak nggak lihat orang itu kayak gimana, rasa itu kayak tumbuh aja gitu. Ah, Jadi lagu itu tentang benar-benar. itu sih. Oke. Jadi dari situ kamu akhirnya menulis lagu ini ya.
Jadi waktu itu aku inget tanggal 5 Agustus itu nada Pas pertama aku ini ulang juga. tahun. Oh iya, Iya. kakak ulang tahun Wah, tanggal 5 Agustus. iya. Wow, oh my Pas banget god. sama kamu nulis pertama kali. Wow, keren ya. Kakak Leo ya? Iya. Iya. Oke. Iya, Jadi jadi gimana gimana balik lagi nih? iya balik lagi. Jadi tanggal segitu aku nulis lagunya, akhirnya sebenarnya mau dirilis waktu ulang tahun aku tanggal 18 Oktober. Tapi Heeh. nggak tahu kenapa emang ada sedikit trouble gitu kan, karena kan maksudnya untuk merilis lagu itu nggak gampang, harus ada kesepakatan dari beberapa pihak kan gitu. Jadi akhirnya dirilis tanggal 2 Desember 2021 yang kemarin gitu. Gitu deh Kak. Ketika kamu menulis lagu ini waktu awal-awal itu kamu apa namanya? Kamu nulisnya itu dengan siapa sih yang jadi inspirasi kamu? Ketika aku nulis lagunya sebenarnya apa ya? Mungkin aku cerita sedikit. Jadi sebenarnya lagu yang akan dirilis itu bukan yang takkan berhenti mencintaimu, Ya. tapi ada satu lagu lagi yang aku ciptain juga. eh dan hari dimana aku nemuin nada pertama takkan berhenti mencintaimu itu hari dimana aku buat demonya lagu yang akan dirilis itu gitu. Oke. Nah aku buat demonya, tiba-tiba selesai aku buat demonya, aku rekam demonya, ada piano di situ tuh. Akhirnya aku Hmm. mainin ada intro gitu, aku buat sendiri, kok bagus gitu. Akhirnya aku lanjutin, terus ketemu deh nada takkan berhenti mencintaimu itu. Jadi kayak bener-bener dadakan banget sih takkan berhenti mencintaimu. Jadi aku Hmm. minta sama label rilisnya yang TBM aja deh, takkan berhenti mencintaimu deh. Hmm. Aku kayak lagi merasakan apa ya, lagi pengen Momen aja yang lagu itu pas. dirilis. Karena juga aku pengen punya lagu yang manis-manis gitu loh. Jadi kan yang kemarin yang sebelum lagu itu kan lagu aku mungkin hari ini esok atau nanti. Itu lagunya Hmm. lebih apa ya, sedih terus megah gitu. Hmm. Dan lagu selanjutnya itu aku pengen lagu yang kayak berbau manis dan berbau kayak ya happy, nggak sedih-sedih terus gitu. Nggak mungkin kan aku bawain lagu mungkin hari ini esok atau nanti, nggak mungkin aku Hmm. bawain lagu sedih ke apa, pernikahan gitu kan, wedding Ya, wedding ya. kan. Itu udah di luar konteks gitu kan. Jadi Hmm. eh, aku kayak punya feeling aja sama lagu takkan berhenti mencintaimu ini gitu. Lagi pengen aja sih ngeluarin yang tema-tema Yang lebih gitu. sweet. Iya, ya. Oke. Siapa sih orang yang jadi patokan kamu ketika kamu tadi kan sempat bilang tentang kamu mencintai seseorang, menyayangi seseorang tanpa ada syaratnya. Orangnya tuh siapa sih, Net, kalau untuk pengalaman kamu pribadi? Hmm, kalau pengalaman aku pribadi yang pasti ya keluarga, orang yang aku sayang gitu kan. Ya apa ya? Ya gitu deh Kak. Apa namanya, sebenarnya ini kan juga bukan bukan maksudnya ini tentang diri aku, tentang Ya. orang-orang di sekitar aku juga gitu kan, maksudnya kayak Hmm. orang di sekitar aku juga suka cerita sama aku, ini loh orang yang aku sayang gitu, bla 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 Nah. bla gitu. Akhirnya aku taruh lah perasaan mereka juga di lagu ini gitu. Hmm. Perasaan yang bisa diwakilin, kamu wakilin perasaan banyak orang ke dalam lagu Iya, ini ya, berarti itu. iya bener banget. Aku mau Oke. pengen mewakilkan perasaan banyak orang lewat Hmm. lagu ini. Pengen teman-teman juga, selain aku mewakilkan perasaan-perasaan itu, perasaan kasih sayang yang Hmm. tulus itu, aku juga pengen menyampaikan pesan-pesan juga lewat lagu ini. Ah, oke. Wow, menarik banget. Nah, berarti sejauh ini nih, prosesnya tuh gimana sih dari Agustus kemarin tuh yang kamu bilang nada pertamanya ada sampai akhirnya
dirilis. Terus kan tadi sempet di pending juga kan rilisnya tuh dari bulan Iya, Oktober pas kamu ulang tahun jadi ke Desember, itu gimana ceritanya? Boleh diceritain dong nih buat teman-teman semua. iya. Jadi eh sebenarnya apa ya? Ya seperti yang aku bilang tadi, ada kendala Hmm. di kan ada harus kalau rilis single itu kan nggak gampang kayak yang aku bilang tadi. Jadi kayak harus ada persetujuan dari sorry ada persetujuan dari pihak ini, pihak label atau manajemen sama pihak aku juga gitu kan. Jadi kita juga nyiapin konsepnya kayak gimana gitu kan. Jadi itu sih yang buat nggak bisa secepat itu, nggak bisa secepat kayak uh, tanggal 18 Oktober pas ulang tahun Anet nih rilis gitu. Hmm, masih butuh waktu lagi, jadi akhirnya ya udah deh Desember aja. Aku juga milih tanggal yang cantik gitu, jadi 2 Desember 2021, jadi Dua, dua. dua Iya, iya, iya. dua dua satu dua dua satu Iya, iya, iya. dua satu dua Oke, dua jadi satu ya. oke, berarti pemilihan tanggalnya itu sampai kamu spesifikin biar cantik juga ya. Ya ampun, seru banget. Nah, terus untuk prosesnya berarti dari rekaman itu kamu ada kesulitan tersendiri nggak? Rekamannya ya, Mm-mm. rekamannya sih sebenarnya rekamannya itu sekitar bulan Oktober, Hmm. sekitar bulan Oktober. Lumayan Hmm. susah sih karena susahnya itu dimana di nyari-nyari improve-nya waktu itu, nyari Hmm. improve yang enak, nggak ribet juga gitu kan. Dan uh, apa ya, harus yang aku pengen improve yang kayak indah untuk didengar gitu kan, karena lagu ini kan lebih ke manis gitu. Akhirnya Hmm. jadi deh gitu, tapi lumayan berapa lama ya waktu itu ya recordingnya ya, sampai malam sih, dari sore sampai malam banget. Jam 1 kayaknya kalau nggak salah ya Oh. rekaman. Hmm. Sampai jam segitu, tapi ya sesuatu yang kita usahakan kan bisa bisa Hasilnya lebih apa ya, bisa menghasilkan hasil yang indah, yang bagus nggak juga. mengkhianati. Ya, ya. Usahanya emang nggak akan mengkhianati hasil yang Iya, nantinya ada di akhir. Dan ternyata emang hasilnya bagus banget karena lagunya nih enak banget untuk didengerin dan thank keren banget. you. Oke. Nah, terus untuk proses rekamannya itu eh, kan udah rekaman nih, udah gitu bikin video klipnya juga. Video klipnya itu emang konsepnya kamu yang mikirin atau ada orang lain yang mikirin konsepnya? Jadi seperti itu. Konsep apa nih, konsep Video video klip, klip? video Oh, musik. video music videonya itu aku yang mikirin konsepnya, sama Mami juga, Hmm. dibantu juga sama ada director dari label aku, Kak Hmm. Arul. Jadi kerjasama sih, saling kerjasama. Ini kalau konsepnya kayak gini gimana Kak Arul? Oh iya ya. Terus Kak Arul sama tim dari Rans juga, mereka bantuin untuk nyari tempatnya juga di mana, terus juga konsepnya dibikin supaya nyambung semuanya gitu kan. Jadi maksudnya biar nggak kelihatan maksa gitu loh Kak. Jadi Hmm. uh, ya Anda juga terlibat di konsep music video. Oke. Mungkin kamu boleh ceritain dong konsep videonya tuh, gambaran video video musiknya tuh seperti apa sih? Jadi itu tentang sebenarnya itu ada banyak cerita sih di music videonya. Ada tiga cerita di dalam video klipnya. Ada yang Hmm. tentang ibu dan anaknya, ada yang tentang pasangan suami istri, ada yang tentang nenek dan cucunya gitu. Jadi ya mungkin teman-teman kakak bisa nonton deh music videonya di Hmm. Rans Music, YouTube channel Rans Hmm. Music, biar biar oh gini ternyata ya ceritanya gitu. Oke, aku udah nonton dan menarik banget sih karena ada Iya Pak. eh, tiga cerita yang berbeda dan gimana caranya menyampaikan unconditionally love, tapi bukan ke spesifik misalnya kayak
ke orang tua aja atau ke misalnya pacar atau apa gitu atau suami istri. Keren keren keren.